Dia install TensorFlow, tiba-tiba dia udah bisa coding Python, dia bisa jalanin Hello World-nya, recognize MNIST, dan suddenly dia mengaku dia bisa AI. Dan suddenly dia ngaku dia AI engineer. Jadi banyak data scientist itu merasa harus ngerti domain knowledge. Buat apa? Justru essence of machine learning itu ada 3. Pertama, kita punya data, kita punya pattern inside the data, kita nggak tahu analytical solutionnya, dan kita kalau masih ada analytical solutionnya, saya ngerti bisnisnya, ngapain saya butuh machine learning? Belum matematik lagi. Nah, kalau tidak kuat di situ, agak susah pahamnya, jadinya cuma yang praktikal areanya. Saya nggak bilang praktikalnya nggak dibutuhkan, tapi untuk innovate, itu memang harus praktikalnya dapat, konseptualnya dapat, fundamentalnya jadi guidance. Kita lanjut nih. Tadi di sesi pertama udah banyak ngobrol tentang bagaimana AI dimanfaatkan. Nah, konklusi akhirnya kan bahwa AI baru akan bisa benar-benar berkembang kalau orang Indonesia, engineer di Indonesia makin banyak dan makin kompeten. Nah, sekarang kita coba bahas deh tentang hal itu gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sederhana dulu deh. Yang harus belajar AI itu siapa? Mahasiswa. Cuma mahasiswa. Orang yang sudah bekerja juga bisa. Enggak, arah pertanyaannya adalah supaya itu valid kan saya ngambil S3, jadi supaya itu valid buat saya. Iya. Iyalah, kalau enggak ngapain lu udah gawe capek-capek direktur pulang. Iya kan? Ngapain coba? Iya, tapi maksudnya gini loh. Apakah AI itu adalah ilmu yang berdiri sendiri atau dia itu orang punya keahlian di bidang tertentu, misalnya dia punya keahlian di bidang medis, dia punya keahlian di bidang ekonomi, terus dia belajar AI, dia bisa kombinasikan, apakah seperti itu atau memang itu ilmu yang berdiri sendiri gitu? Saya rasa kan pelajaran mengenai probability, statistik, dan numerik itu memang diberikan ke semua yang STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Yes. Di universitas yang STEM itu pasti ada pelajaran dasar itu. Cuman itu biasanya di awal-awal semester awal, tahun pertama, tahun kedua, dan setelah itu mulai mengarah ke yang lain, kayak computer science mengarah ke non-numerical, tapi matematik, fisika itu tetap menggunakan analisa numerik kan, kayak untuk penelitian. Nah, sebenarnya semua STEM itu sangat berbakat potensial untuk diarahin ke AI. Kan semua peneliti juga yang ngambil S3 itu pasti akan berusaha nama statistik. Even dia lakukan survei, tetap dia lakukan multivariate statistik kan. Kayak pengolahan data, itu sebenarnya basisnya AI. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia, potensinya banyak. Potensinya banyak, cuman problemnya adalah root profesornya itu sedikit. Root profesor di sini tidak berfungsi seperti pengajar yang ada di Coursera atau di online course gitu, tapi ya tahu kan bagaimana profesor bekerja kan. Jadi mereka baca dulu buku ini, kalau belum ngerti lanjutin aja dulu. Nah, banyak anak-anak kan yang selalu merasa nggak sabar gitu kan. Kayak nggak waktu sabar gimana maksudnya? Maksudnya nggak sabar dalam proses belajar tadi, karena memang proses belajar itu takes time. Sehingga mereka cenderung melihat AI kompetensi ini dari sisi praktikal. Menarik nih. Maksudnya praktikal gimana? Dia install TensorFlow, tiba-tiba dia udah bisa coding Python, dia bisa jalanin Hello World-nya, recognize MNIST. Dan suddenly dia mengaku dia bisa AI. Dan suddenly dia ngaku dia AI engineer. Ini sorry, sampai jatuh gue. tapi ini menarik ya. Jadi kalau gue di kantor itu gue bilang begini, knowledge itu ada dua macam. Ada yang sifatnya konseptual dan sifatnya praktikal. Kalau yang sifatnya konseptual, ya ibaratnya kalau kita bicara AI ya harus ngerti. Tadi bicara masalah linear regression-nya, terus kemudian cost function-nya, gradient descending-nya, sampai dengan kalau ada neural network cara ngitung ininya itu segala macam kan harus ngerti, karena pada dasarnya kan itu yang nanti mau pakai teknologi apa kan ujung-ujungnya sebetulnya baseline-nya kan itu kan. Nah, tapi
pada praktiknya kan orang untuk melakukan sesuatu itu dia seringkali sudah pakai library-nya lah, TensorFlow kalau Azure mungkin Ya, Azure Machine Learning lah gitu kan. Itu kan dia cuma pilih data, terus kemudian mana yang mau dibuang, mana yang mau jadiin test case, mana yang enggak gitu kan. ya, Ya, ya. segala macam ujung-ujungnya tekan satu tombol tiba-tiba lu punya ininya, punya 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 hasilnya gitu. Jadi Ini nah ini sebenarnya udah terjadi gimana juga. ceritanya nih? Sebenarnya di non AI kayak di software bikin web, bikin mobile itu juga udah terjadi. Iya, betul. Jadi orang yang cuman praktikalnya aja install Android SDK, habis itu bisa bikin form, tapi tidak mengerti sama sekali algoritma. Iya, Karena core betul. kompetensinya itu kan harusnya algoritma ya, supaya Harusnya code-nya algoritma, data bagus. Ya kan? structure gitu kan. Ya, jadi kita punya banyak sekali orang yang mengaku software engineer, tapi kalau dites algoritma dasar itu fail. Nah, dalam kondisi seperti ini susah banget untuk innovate karena kita lebih di level user. Saya setuju tadi Mas Ahmad sebut soal yang konseptual. Harusnya kan knowledge itu praktikal, konseptual, fundamental. Nah, sering sekali yang kita dengar di luar sana, itu cuma teorinya Pak Risman aja tuh. Ya kan? Saya pernah kesel banget tuh di forum, saya bilang apa salahnya teori? Kalau nggak ada teori kita nggak ke bulan. Gimana cara kita mau ke bulan tanpa teori? Hanya merakit-rakit roket nggak mungkin sampai ke bulan kita. kalau nggak ngerti relativitas sama gravitasi, there is no way kita go ke bulan gitu kan. So itu yang terjadi di banyak area di Indonesia karena memang kita punya legasi itu bukan engineering. Tidak ada industrinya kan? Betul. Tidak ada industrinya. Di sini kita hanya jualan barang dari luar kan? Ya, itu cuma pasar. Software pun begitu. Nah, kalau di software kita udah telat. Oke? Kalau di e-commerce kita udah telat. It's not our legacy e-commerce itu. It start dari Alibaba, Amazon, whatever we do extension dari mereka. Tapi ada industri baru, AI. AI ini kayak orang mau lari maraton seperti itu, ya. Itu kita masih di starting point. Kalaupun ada yang udah di depan lebih cepat ya, itu paling masih belum berapa meter di lah. depan, belum jauh-jauh amat lah. Iya. Karena masih zaman mesin uap nih. Iya. Tapi kalau coba misalnya di operating system, itu kayak orang udah jauh sekali, ya. Kita nggak mungkin, kita harus pakai yang existing. Tapi AI ini, pertama kita punya data. Kita punya banyak banget labor. Orang yang bisa nge-label. Anak SMK aja disuruh nge-label itu udah berapa juta itu. Ya kan? Jadi persoalan data collection itu bisa selesai dengan cara kayak begitu gitu ya. Di Indonesia sangat murah itu, daripada dia jadi supir Gojek, mending dia jadi data collect, mending jadi data labeler gitu ya. Ya kan? Jadi problemnya itu adalah kita kekurangan AI engineer tadi yang memang capable untuk bikin model. Nah, bukan cuman pakai model yang existing ya. Coba pakai model yang existing. Nah, tapi kan kalau kita bicara data engineer dan tadi sempat bahas masalah orang untuk jadi data engineer yang bagus itu konsepnya fundamentalnya juga harus kuat. Nah, yang jadi masalah adalah gini, gue kan ngambil course Andrew Ng kan di mana di Coursera agak boring yang itu. Ya bagus sih menurut gue. Cuma isinya kan alinum semua kan, aljabar linear numerik semua kan. Gue sebagai orang yang backgroundnya computer science gitu kan, ngeliat kayak gitu kan cengok kan. Ini kenapa isinya matriks semua, teta semua, isinya rumus-rumus semua. Tapi mau nggak mau kan diikutin. Nah sekarang berapa banyak orang yang backgroundnya computer science yang bersedia ngikutin kayak begituan gitu kan. Apalagi yang backgroundnya non computer science. Apalagi ekonomi misalnya gitu kan. Ya. Tapi itu sebenarnya kan cuma masalah apa ya? Proses belajar ya. Jadi gini, kalau orang di matematik fisika mereka udah facing tuh semester setahun belajar statistik. Ada statistika dasar, ada statistika lanjutan, ada statistical physics. Ya, banyak banget. Jadi kalau dia gue fisika aja dapet deh waktu pertama kali akhirnya ngulang di MIPA. Iya kan? Trauma gue. Nah, probability itu juga dapat, ya kan? Jadi, nah ada kesannya sekarang orang computer science itu pengen bypass bahwa yang ini tuh nggak usah gitu, langsung pengen coba. Tapi kalau lihat jumlah baris code yang ditulis untuk program AI, ya bikin satu form Android itu lebih banyak jumlah code-nya dibanding bikin speech recognition.
So kompleksitasnya jauh dari yang namanya coding. Kemungkinan nanti AI itu saya cuma drag neural architecture, masukin tipe neuronnya saya mau seperti apa, dia punya activation function, masukin layernya saya mau layernya convolution, layernya batch normalization, gitu-gitu. Cuman kayak main Visio. Tapi apalagi secara infrastruktur juga di cloud udah ready semua ya. Iya, ya. Dan sudah ada yang kayak begitu, ada yang deepcognition.ai itu bikin itu tools kayak gitu. Yang gak usah jauh-jauh, Microsoft juga bikin tuh, Azure. Iya, gue pakai soalnya. Kan enak nge-drag ya, modelnya di-drag di. Iya. Itu belajar dari apa LinkedIn learn sebentar, terus kemudian konsepnya habis itu ngikutin bisa juga ya. Iya, memang seperti itu. Yang penting konsepnya dapat kan, itu benar tadi poin tadi itu. Jadi pada saat udah tahu linear regresi, toolsnya even Excel pun bisa. Iya kan? Yang penting udah tahu linear regresi itu nanti nyari koefisien tuh yang meminimumkan error of data point ke fungsi hipotesa, ya kan? Jadi yang susah itu mengajarkan konsepnya. Nah ini tapi sebenarnya kalau kurikulumnya secara strategically diubah, ya itu akan sangat bagus. Sorry, kurikulum gimana maksudnya? Jadi gini, misalnya kurikulum computer science give more weight ke AI. Kurikulum matematik dan fisika kasih lebih banyak weight ke praktikal. Supaya dia tahu ini yang dia pelajarin regresi, kurva fitting. Dipakainya buat apa gitu ya? Dipakainya buat apa? Gue sampai selesai kuliah kalkulus masih bingung nih ngapain sih orang pakai derivatif selain untuk menemukan titik bawahnya ini apa hiperbola apa parabola itu. Sementara yang kita dengar so far apa yang dilakukan sama Mas Menteri misalnya ya. Riset merdeka, what is the meaning? Apa coba artinya? Mana ada orang riset merdeka sih? Riset itu ada fondasinya gitu. Tidak mungkin ada someone yang baru belajar fisika tiba-tiba publish paper mengenai teori baru. Orang butuh 10 tahun. Untuk menjadi ahli butuh jam terbang. Pasti butuh jam terbang gitu kan. Pasti ada disiplin keilmuan. Jadi nggak ada tuh jadi AI engineer hanya ikut training. Jadi tapi kalau saya mau jadi AI engineer, jalur yang disarankan gimana dah gitu deh? Mostly yang berhasil itu belajar sendiri. Oh? Really? Ya. Coba aja tanya semua anak S3 yang akhirnya punya pemahaman konseptual dan praktikal yang bagus. Itu semua explore sendiri. Karena memang terlalu banyak untuk diajarin di classroom. Terlalu banyak untuk dibuat jadi online ya. Dari buku aja saya mau turn menjadi online course. Itu susahnya setengah mati loh itu. Misalnya buku Pattern Recognition and Machine Learning dari Christopher Bishop. Itu halamannya aja 600 ya kan. Kalau saya bikin slide berapa ribu slide tuh. Ya. Kan berapa jam tuh nanti course-nya yang sangat boring itu. Jadi buku tidak tergantikan dan so far yang membaca buku itu so far yang masih mengerti. Karena hanya buku yang sumber yang kedua adalah paper. Jadi kalau dia nggak baca paper, susah. Karena the latest improvement ada di paper, the foundation sama fundamental di buku. Iya. Nah, soalnya begini, kenapa pertanyaan ini diajukan ya? Tadi kan di awal kita sempat membahas bahwa AI, data science itu sebetulnya mirip tapi sebenarnya tidak sama. Yeah. Nah, di luar sana kan ada lembaga-lembaga kursus, ya, lembaga-lembaga profesi, bukan kampus ya, bukan universitas, yang biasanya kayak semacam bootcamp gitu. Kalau buat software engineer biasanya mengajarkan React.js plus Node.js gitu ya, buat jadi programmer mobile atau web. Tapi mereka juga punya jurusan data science, ya kan? Pasti tahu lah ya. Nah, jadi seolah-olah bahwa orang itu lulus kuliah atau dia punya background non engineering, dia bisa dalam 5 bulan itu dia bisa cukup jago dalam hal data science gitu kan, atau minimal bisa lah gitu punya basicnya untuk menjadi data science engineer. Nah, apakah setuju atau enggak dengan pendekatan? Kan banyak yang sering bilang ya, kita nggak butuh PhD untuk jadi AI engineer atau jadi data scientist ya.
ya kan? Banyak di artikel-artikel gitu. We don't need jadi PhD gitu kan, karena itu dua hal berbeda. Sebenarnya sih bisa aja, tapi yang penting dia melalui proses yang sama gitu. Jadi misalnya gini, misalnya orang tiba-tiba cuman practical areanya aja, install TensorFlow, habis itu play around with the code, ya kan? Nah, di saat dia ketemu masalah, dia nggak ngerti how to fix. Oke? Misalnya kok akurasinya nggak turun-turun, saya tambahin neural network layer juga nggak turun, nggak lebih baik gitu kan? Jadi trial and error begitu. Jadi trial and error, dan itu kan kayak maze kan, nggak ada ujungnya itu problem. Iya. Kita harus ada satu guide untuk bilang bahwa this model doesn't work, try another model. Yang terjadi sekarang adalah orang cuman anggap machine learning model sama neural network itu kayak black box. Kalau nggak bisa gue pakai, gue tinggal. Waduh. Kayak gitu. Nah, tapi orang fisika itu tahu karena dulu ada von Neumann itu pernah bilang, kasih gue 3 parameter, even gajah pun gue bisa fit. Neural network itu jutaan parameternya. Iya. Tapi itu menarik ya. Gue rekrut staff ya, backgroundnya computer science. Dia skripsinya tentang AI gitu kan, tentang machine learning lebih tepatnya. Kemudian gue tanya begini. In the end, gue nanya satu pertanyaan simpel aja gitu kan. Kamu modelnya pakai apa? Dia jawab pakai linear regression. Oke. Kenapa pakai itu? Pertanyaan kan sederhana kan. Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Jawabannya muter sampai akhirnya gue tanya. Gini deh, kalau kamu mau modelkan COVID, kamu pakai linear regression apa enggak? Pertanyaan saya kan simpel kayak gitu kan. Ya pakai linear regression. Gue langsung bingung, lah kagak pernah landai-landai dong gue bilang gitu kan. Ini underlying knowledge-nya di mana gitu kan? Itu kan hal basic ya, artinya basic. Kalau misalnya orang itu dia pakai tools ya bisa, tapi kan dia tidak mengerti bahwa tidak semuanya bisa dipakai gitu loh gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kalau data science ya, fondasinya dengan AI sama, probability, statistik, numerik, kayak optimisasi gitu ya. Itu fondasinya sama, tapi waktu ke atas AI ini lebih banyak neural network. Oh, I see. Ada yang feed forward neural network, jadi yang satu arah, ada yang recurrent neural network, ada yang multi neural network dicombine ya dalam gamifikasi kayak generative model, ya kan? Atau variational autoencoder. Jadi udah beberapa neural networknya itu digabungin. Oke. Sementara yang di data science itu ada yang base-nya support vector machine, ada yang linear model, ada yang macam-macam lah, ada yang radial basis function, ya, macam-macam. Tapi ini kan is just a model. Ya kan? Ujung-ujungnya pasti ada optimisasi we perform. Betul. Ya kan? Ada numerical aspek di situ. Nah, anak-anak kita itu karena tidak terlalu student-student itu tidak terlalu terdidik waktu di fondasi, akhirnya waktu naik ke atas itu kayak benar-benar ada di hutan belantara itu. Karena ratusan teknik model machine learning. The good thing is teorinya nggak banyak. Jadi teori yang dipakai di machine learning itu probability theory, complexity theory, ya, optimal transport theory. Itu yang justru orang jarang ngutak-ngatik. Selebihnya kan teknik sama model. Iya, itu root-nya jarang dibahas ya. Nah, akhir-akhir ini di movement di scientific community itu hitting the root. Nah, itu bakal terjadi perubahan lebih dahsyat lagi di bawahnya, di teknik dan di model ya. Sehingga orang yang spend waktunya untuk pelajarin teknik tadi bisa obsolete. Oke. Nah, tapi kalau gue lihat malah yang terjadi di lapangan, orang tidak, ini Indonesia ya, I'm not talk about the real yang seharusnya bagaimana, tapi yang terjadi di lapangan, orang malah banyak mengawinkan data science itu kan sebagai seolah-olah memang nyebutnya adalah perkawinan antara computer engineering, statistik dan bisnis. Jadi mereka berusaha mengawinkannya dengan kebutuhan bisnis. Artinya seolah-olah yang tampak adalah kalau saya punya knowledge bisnis di satu area dan saya juga di sisi lain saya
mengerti bagaimana machine learning bekerja, dan saya bisa create something gitu loh. Ini minimal saya bisa create suggestion buat company, saya harus nelpon siapa gitu dan lain sebagainya gitu kan. Ya which is bisa benar bisa tidak ya, tapi Ya, gimana gitu pendapatnya itu? Apa kita memang akan menuju ke sana atau gini, misalnya gimana? kita dapat tugas nih, Hmm. bikin fraud detection, bikin apa untuk approve kredit di bank apa enggak. Hmm. Oke? Iya. Saya dikasih data 1 juta Loan kreditor, origination. Ya, ya kayak loan origination. Saya dikasih data 1 juta yang data yang ada labelnya approve dengan di reject. benar. Oke? Terus habis itu saya disuruh bikin machine learning model Hmm. supaya kalau ada kreditor baru itu nggak usah lagi pakai analis manual. Bisa instant approval. Ya, Gitu bisa kan? instant approval at least sebagai estimasi. Betul. Ya kan nanti direview lagi lah ya. At least dari yang apply banyak, yang di manual itu jadi dikit, ya kan? Hmm. Nah, tadi Mas Ahmad bilang soal butuh domain knowledge. Hmm. Justru saya agak doubt di situ. Hmm. Gini, don't try to be the machine learning. Jadi banyak data scientist itu merasa harus ngerti domain knowledge. Hmm. Buat apa? Justru essence of machine learning itu ada 3. Pertama kita punya data. Kita punya pattern inside the data. Kita nggak tahu analytical solution-nya. Dan kalau masih ada analytical solution-nya, saya ngerti bisnisnya, ngapain saya butuh the machine learning? Ya kan intinya AI itu kan let the machine think kan. Iya, let the machine solve the problem Ya kan. let the Tapi machine solve the kalau problem gitu. misalnya untuk bikin loan origination, saya ngerti semua peraturan OJK, saya ngerti history di bank itu, saya tinggal bikin rule if then else kan. Iya ya. Jadinya apa? Decision tree aja. Kayak decision tree biasa. Kalau aturan Iya. ini enggak ini, aturan ini kan decision tree biasa selesai kan. So justru yang harus diperkuat adalah yang fondasinya data scientist tadi. Nah, cuman karena industri kita ini memang ya selalu begitu, selalu nyari-nyari sesuatu yang populer instead of yang truth. Jadi populer sekali kan kalau saya bilang anybody ya kan bisa, tapi di saat dia harus belajar ternyata linear regresi aja sudah mentok, terus agak susah kan. Karena terlalu banyak model kayak radial basis function, how can I explain? Atau misalnya support vector machine. Gimana saya bisa explain misalnya ini ada nih similarity measure of the data. Kalau dia nggak pernah belajar tuh soal probability. Ya. Jadi pada akhirnya sebetulnya tetap lebih penting kita belajar core fundamental AI dan machine learning-nya ketimbang terlalu banyak mikirin masalah domainnya gitu. Iya, domain. Mungkin domainnya butuh pada saat kita features extraction ya, features engineering. Butuh pada saat sales. Bener kan? Ngaku lah. Tapi pada saat real work gitu misalnya, kita butuh machine learning karena memang kita udah nggak punya analytical solusinya, bisnisnya udah kita nggak tahu. Ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang misalnya dia itu punya passion atau merasa saya pengen jadi expert AI, sebetulnya yang bisa dikonklusikan adalah bagaimanapun AI itu sangat luas, berkembang terus. In the end, mau belajar dari manapun yang paling penting itu justru harus bisa ngejar sendiri gitu ya. Iya, ngejar sendiri sih. Karena even online course nggak bisa cover ya. Kan misalnya udah ngambil Android. Android itu masih basic yang deep feed forward neural network. Tapi harus ngambil juga Prof. Hinton punya recurrent neural network. Full of mathematics ya itu, waktu dia jelasin. Itu matematika semua, pokoknya dua-duanya matematika semua. Menderita gue 11 jam seminggu. Belum lagi soal yang generative model, ya kan? Full of matematik lagi. Nah, kalau tidak kuat di situ, agak susah pahamnya. Jadinya cuma yang praktikal areanya. Saya nggak bilang praktikalnya nggak dibutuhkan. Tapi untuk innovate, itu memang harus praktikalnya dapat, konseptualnya dapat, fundamentalnya jadi guidance. Betul. Gue setuju banget. Jadi kalau untuk innovate. Betul, setuju banget. Karena gue lama di software engineering, itu juga masalah yang sempat kita bahas tadi, itu sebetulnya masalah yang gue 20 tahun kan di software engineering kan. Itu kalau
ibaratnya gue mau bilang masalahnya orang Indonesia dalam bangun software itu sebenarnya satu, terlalu banyak ngomongin teknologi tapi lemah di sisi fundamental. Ya, ya. Begitu banyak orang pakai barang ini barang itu dibilang oh ini barangnya bagus ini barangnya jelek, tapi dia bikin program aja algoritmanya nggak efisien. Ya, Dia bikin aplikasi aja, bikin method aja tidak dia validate dulu, dia punya parameter undeterministic bikin aplikasi. jadi jadi ya gue bilang ini ngapain ngomong jauh-jauh sementara yang basicnya aja nggak beres. Kalau lihat Ternyata di course-course yang ada di MIT, Stanford, top school di US ya, dosennya nggak ada tuh ngajarin Python-nya. suruh belajar sendiri Karena orang yang mengerti, yang strong di fundamental sama konseptualnya, akan cari sendiri praktikalnya. Betul, setuju. Dia akan cari sendiri, oh ini ada Python, bagus ya, saya bisa pakai, gitu kan. Ini ada library, ini bagus ya. Tapi nggak begitu sebaliknya. Dan realitanya itu lebih gampang jauh sebenarnya. Iya, kan? jauh Begitu lah. kita tahu fundamentalnya itu mau belajar teknik praktikal yang mana juga cepet kok. Iya, kayak tadi Mas Ahmad bilang habis ambil course, habis itu pakai Azure Studio, kan udah tinggal drag and drop kan. Oh gini maksudnya, oh gini gitu kan. Nah anak-anak kita di Indonesia itu senengnya itu, misalnya kalau kita mau analogi aja ya, pakai metafor bangun rumah ya, dia lebih senang ngutak-ngatik alat-alatnya untuk bangun rumah dibanding prinsip-prinsip untuk ngedesain rumah yang bagus. Jadi kayak ada gergaji baru, gue seneng tuh kalau ada gergaji listrik. Kayaknya keren gitu ya. Kayaknya keren. Gue yang paling punya ini satu-satu di Jakarta nih. Bisa motongnya lebih cepet. Iya. Nah kebayang rumahnya jadi apa tuh kalau kayak gitu. Siap. Oke. Jadi satu kali lagi deh, kalau misalnya kita mau jadi expert, one advice, only one point. What is your advice if I wanna be an expert, AI expert? What should I start? What should I do? Yeah. Best book is there, gitu kan. Back to the book aja. Back to the book, ya kan. Buku-buku yang kita harus baca itu udah clear kok. Sebutin dong. Misalnya, Learning from Data, Yasser Abu Mustafa. Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher Bishop. Oke? Mungkin tambah satu buku Neural Net. Enough. Yeah. And after that, again, read lagi papers. Kalau nggak baca buku, baca paper, pasti makin baca makin pusing. Iya. Ya kan? Betul. So, saran saya, kalau cuma satu kata ya ikro, baca. Kenapa jadi dakwah begini? Bukan, tapi memang begitu kenyataannya. Iya, oke. Oke, siap. Jadi bukunya ada gitu kan, bukunya ada. Betul. Jadi pokoknya intinya bagaimanapun apapun yang kita mau lakukan, in the end semua fundamentalnya ikro dulu lah sampai kelar. Ikro dulu lah, bener. Oke, siap. Thank you very much ya. Kalau ambil PSD juga begitu kan, disuruh baca dulu Prof. Chan. Siap. Oke, nanti kita lanjut lagi deh ngobrol. Ini durasinya udah habis. Kita lanjut lagi ngobrol yang lebih seru lagi. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngebahas topik yang lebih yang berbeda, karena ini Om Adnan ini sebetulnya keahliannya banyak nih sebetulnya. Jadi kita cari topik yang lain kali. Siap. Thank you ya. Oke. Yo, thank you. Bye. Bye.